Shalom. Selamat siang yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat siang buat teman-temanku, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Semua umat manusia, umat kerajaan Tuhan, umat kerajaan Allah yang dikasihi. Oh, panjang ya. Tapi aku mau bilang hari ini kenapa aku bilangnya selamat siang. Ya, karena ini udah siang bikin videonya gitu ya. Dan aku lagi di atas tempat tidur karena memang keadaan lagi nggak fit, tapi pengen bikin video ini karena tadi setelah baca firman, setelah berdoa, ya lumayanlah ada seliweran postingan-postingan orang yang masih mengomentari soal artis yang meninggal yang diduga kena santet gitu ya, diduga ya gitu loh. Klarifikasi begitu banyak, masih masih diliputi oleh, padahal keluarga sendiri sudah tidak kesal bahkan tidak mau itu, tapi justru yang menjadi sangkaan ini mengklarifikasi dengan banyak cara, bahkan sumpah ini sumpah itu. Oke, kita kita bahas dari segi Alkitab. Sihir itu sebenarnya asal mulanya itu dipakai untuk menyebutkan seni ahli nujum ya. Pasti pernah dengar ya teman-teman, yang merupakan suatu suku media dan sebuah kasta imamat Persia. Dulunya ini yang mempelajari astronomi dan astrologi. Makanya suka ada ya begini nih, percaya bintang, terus zodiak atau apapun. Nah, itu memang sudah ada dari dari sananya gitu ya. Sehingga mereka dipandang sebagai penghubung kekuatan-kekuatan atas kodrati gitu ya. Kalau dalam dalam arti peyoratifnya, sihir itu diartikan sebagai seni rahasia seorang penyihir yang memberikan kekuatan-kekuatan yang memaksa, pokoknya rahasia atau atas benda-benda, ritus-ritus gitu ya. Dalam kehidupan bangsa Israel sendiri, sihir itu sebenarnya bukan tidak dikenal. Kita bisa baca dalam Yeremia 27 ayat 9, dalam Yehuda 13, 18, 20. Namun perbuatan sihir itu dilarang secara tegas. Kita baca di Ulangan 18 9 sampai 13 ya. Teman-teman bisa baca di rumah gitu. Bangsa Israel tahu perbedaan antara mujizat yang dilakukan oleh Allah maupun yang dilakukan oleh tukang sihir ya. Gitu ya. Nah, sihir dalam Alkitab, menurut Alkitab, sihir itu merupakan usaha mempengaruhi orang dengan keadaan daya supranatural, alami, ilmu gaib gitu ya. Bisa disertai dengan ramalan. Makanya kita bilang yang kayak tadi ramalan-ramalan zodiak itu. Karena ilmunya sudah ada dari dulu, astronomi itu sama astrologi ya. Ilmu sihir pun terdapat di mana-mana. Ada yang menyebutnya ilmu hitam, ada yang menyebutnya ilmu putih, sihir hitam. Kalau sihir hitam itu membawa akibat-akibat buruk kayak kutuk, dijampe-jampe gitu ya, atau kayak menghubungi roh-roh jahat gitu loh. Jadi media perantara kita yang masih hidup dengan orang-orang yang sudah tiada. Alih-alih minta nomor togel deh. Ya gitu. Tapi nasi putih berusaha membatalkan itu semua, kutuk apa. Dalam hal ini ya, ada yang berpendapat bahwa ada perbedaan antara sihir hitam dan sihir putih gitu loh. Tapi bagi Alkitab semuanya sama ya, tidak membeda-bedakan apakah sihir seharusnya digunakan untuk hal baik atau hal jahat gitu ya. Nggak ada, sama aja ya. Satu, karena praktek sihir itu kan
terdapat upaya memohon kepada sumber kekuatan atau kuasa lain di luar kuasanya Tuhan, gitu. Udah pasti nggak bener gitu ya. Ada beberapa praktek sihir dalam Alkitab gitu, Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru ya, menganggap segala bentuk ilmu sihir merupakan pelanggaran terhadap hukum Alkitab. Ya, orang-orang yang melakukannya akan dikutuk lah. Kita baca yang tadi Ulangan 18 ayat 10 sampai 12. Ada juga Imamat 19 ayat 31. Dalam Perjanjian Lama, para ahli sihir Firaun itu mencoba meniru keajaiban Tuhan melalui Musa dan Harun dengan menggunakan ilmu mantra. Sementara di Rasul Paulus di Perjanjian Baru mengutuk si tukang sihir dengan menyebutnya sebagai anak iblis ya. Hukuman atau pegiat sihir ini kalau di dalam Alkitab sejak zaman dulu bahkan ini kan sihir ini ada dari dulu sampai bertahan sampai saat ini. Entah itu dikemasnya secara gimana, mungkin saat ini dikemasnya secara modern ya. Motifnya tetap sama, yaitu menipu pikiran dan membuat seseorang meragukan kuasa Allah. Menipu, menipu. Nah, iblis itu bisa berbuat demikian. Dia bisa berubah menjadi malaikat terang, malaikat. Aduh, gila aja kalau iblis sampai itu ya. Keinginan iblis itu yang sebenarnya ia menjerat jiwa sebanyak-banyaknya. Firman Tuhan dengan jelas berkata, lawanlah iblis iblis dan segala tipu dayanya. Di 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini ya. Ini ada cerita. Ada cerita begini. Ketika seseorang ini mau istilahnya dia sudah mengalami sakit yang tidak ditemukan penyakitnya oleh dokter, dan dia merasa setiap kali dia memikirkan sesuatu atau apa, kembali datang penyakitnya atau di jam-jam tertentu atau apa. Disangkanya lah itu santet dari orang. Ketika dia melakukan perjalanan, baru mau jalan dia dari mana ya, mau ke Makassar. Di Makassar, baru dia naik pesawat saja, melampaui dia take off gitu. Terus langsung tahu-tahu dia sehat. Dia merasakan kekuatan lain. Pokoknya sembuh aja, sembuh. Nah, dia bertanyalah kepada seorang mungkin yang dianggap tahu ya, seperti pendeta atau apa. Dia ngomong, "Pak, apakah ini yang memang dinamakan santet?" Ketika yang saya tahu santet itu kalau kita keluar pulau, dia tidak bisa melampaui pulau atau apa. Hello, yang namanya iblis ada di mana-mana. Yang namanya iblis bertempat di mana-mana, mau di luar pulau, mau di apa, dia akan ada jenis santet katanya yang bisa lu ke ujung dunia juga akan kena. Gitu loh. Nah, kalau menurut aku nih, sakit itu ada dua, fisik, psikis. Fisik pun ada yang organik, ada yang tidak. Dalam arti gini, organik organik itu memang organ-organ yang di dalam tubuh kita itu harus diganti, peremajaan mungkin ya. Kita kan nggak bisa mengganti kalau nggak diganti dengan hal yang sama, itu yang disumbang oleh orang lain, kita kan nggak bisa beli itu. Beli pun itu karena orang lain meninggal, organ tubuhnya masih itu, dan mereka memberikan itu untuk diberikan kepada orang lain gitu. Dan itu pun dijual dengan harga yang fantastik gitu ya. Makanya ada sekarang pencurian kayak organ-organ tubuh itu, ya ampun. Karena memang tidak bisa dibuat lagi seperti yang sama. Sekali satu penciptaan.
Tuhan itu dahsyat ya gitu. Nah, fisik organik yang Satya tadi sakit yang organik, bahwa itu tuh harus diganti melalui operasi gitu ya. Melalui operasi lah diganti. Tapi ada yang tidak bersifat organik yang harus memang diberikan obat-obatan untuk itu. Jadi yang tadi organik itu bisa melalui obat-obatan dan harus memang dioperasi. Kalau yang lain misalnya mungkin kolesterol baru gejala, penyakit apa ya, yang baru-baru gejala lah ya, itu biasanya kita mengatur pola hidup kita, mengatur pola makan kita, disertai dengan vitamin-vitamin atau obat-obatan. Nah, yang kedua adalah psikis. Psikis itu kejiwaan gitu ya. Kita tahu kejiwaan itu di dalamnya itu alam sadar, bahwa di bawah alam sadar manusia itu bisa terjadi beyond pemikiran manusia yang lainnya ya, melampaui gitu loh. Kita nggak tahu ya, kita biasanya ada quote ya, ketika itu digambarkan bahwa gunung yang kelihatan itu cuma sedikit, tapi di bawahnya, uh, itulah isinya jiwa ya. Kita nggak tahu isinya itu sugesti, isinya itu berbagai macam eh, penangkapan ya, penangkapan visual kita. Jadi kan dari apa yang kita tangkap, apa yang kita itu munculnya terus disimpan dalam hati, diolah dalam hati. Nah, munculnya kepikiran, terus apa tuh namanya? Kalau orang bilang ya ada yang boten-boten tuh loh dipikirin karena apa yang ditangkap itu sebenarnya belum terjadi atau menurut pemikiran dia. Dan psikis itu kejiwaan seseorang itu mungkin bisa ditentukan oleh psikiater gitu ya, dokter jiwa yang melalui serangkaian walaupun yang tadi fisik juga begitu, melalui serangkaian penelitian, serangkaian pengobatan, serangkaian apa ya, kayak wawancara atau serangkaian penggalian data kenapa dia bisa begitu gitu loh. Tidak bisa orang mencetuskan, "Oh lu kena santet, oh lu kena sakit jiwa, lu sedeng lu." Gak bisa gitu loh. Karena ini kejiwaan yang tidak tampak dengan penglihatan kita. Itu yang ada di dalam sini gitu. Nah, itu kenapa harus digali oleh orang yang memang pakarnya. Emang emang itu. Tapi dalam perspektif Alkitab itu istilahnya eh, apa, menegaskan bahwa itulah artinya ketidakdekatan kita terhadap Sang Pencipta, ketidakdekatan kita terhadap Allah, ketidakdekatan kita terhadap eh, Tuhan yang kita yakini bisa memberikan keselamatan baik fisik maupun psikis gitu ya. Karena begini, kenapa itu berkaitan dengan ketidakdekatan dengan kita? Kita bukan saja melakukan doa, puasa atau apapun yang bersifat ritual, tapi dengan taat. Taat itu menurut aturan-aturannya yang sudah kita yakini di dalam kitab masing-masing. Aturan-aturan tersebut yang menuntun jalan hidup kita. Satu itu. Kedua adalah kita tulus. Tulus percaya Tuhan itu di atas segala-galanya. Ada tertulis di dalam kitab itu bahwa roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Makanya kalau orang Kristen yang percaya Yesus itu meyakini tidak akan pernah atau tidak gampang untuk disantet. Kan santet tadi saya udah ngomong ya, aku udah ngomong dari pertama itu bahwa itu ilmu untuk mempengaruhi, menipu pikiran kita. Sugesti bisa jadi semacam santet. Apa yang kita percayai, apa yang masuk kita tangkap itu mentah-mentah kita masukkan ke dalam hati terus muncul di sini. Aduh gimana ya ini persepsinya. Sugestinya begitu, sugesti ketika ada nih ilmu sihir yang menyatakan kan kayak orang kenapa di saat-saat tertentu, di waktu-waktu tertentu itu tuh tiba-tiba aku sakit perut, tiba-tiba aduh langsung mules, tiba-tiba jantungku berdebar gitu ya. Kalau diperiksa nggak ada penyakitnya itu gitu loh. Di dunia medis itu nggak ada.
berarti kan ada mungkin saat itu kita sedang trauma apa, makanya kalau ahli jiwa atau psikiater itu bisa mengambil data, bisa mengorek data, bisa, apa tuh namanya, mencari apa yang trigger-nya ini, mencari penyebabnya apa ini yang diakibatkan, di dalam ininya dia, di dalam jiwanya dia. Ketakutan-ketakutan, ada nih misalnya kayak saya, kayak aku sendiri nih, aku tiap kali pergantian antara sore ya, sore mau ke malam, itu rasanya gimana gitu. Karena ternyata pada saat itu aku trauma ketika aku lagi kangen mamaku pada saat itu, di saat-saat aku berjauhan, tinggalnya. Aku lagi di Surabaya, mamaku masih di Manado. Itu tiap kali aku misalnya kangen atau kok nggak ada orang ya di samping-sampingku, mungkin pada saat itu kalau tidak salah papaku belum pulang, lagi bekerja apa-apa ya, dan aku tinggal satu-satunya misalnya di daerah yang tidak aku kenal, walaupun ada saudara tapi merasa kayak sendiri ya. Nah itu aku merasa gitu aja, aku pahami sekarang itu bahwa karena aku nggak deket sama Allah, aku nggak deket sama Tuhan. Kalau pada saat itu aku berdoa, baca firman Tuhan pada saat itu dan mendekat dengan Allah, kayak curhat sama Allah, Tuhan jangan sama manusia. Manusia hanya bisa bilang, berdoa aja, ini aja, cuma sebatas itu aja. Tapi tidak mengerti kenapa triggernya itu. Oh, ternyata itu aku pikir-pikir. Jadi sekarang enggak kayak apa ya? Ya paling-paling ada itu berarti kerinduan. Sebenarnya kerinduan dengan orang yang kita kasihi. Tapi sebenarnya kalau pada saat itu begitu ada perasaan seperti itu kita berdoa itu, ada kelegaan yang bisa diberikan baik melalui firman Tuhan atau itu. Ya, ini bukan semata-mata saya Kristen, Anda lain. Semuanya berlaku sama. Karena ada yang kita yakini. Allah masing-masing, keyakinan kita masing-masing ya, gitu loh. Satu, kita akan pergi ke Tuhan Allah yang kita sebut masing-masing. Saya menyebutnya dengan nama Tuhan Yesus. Entah saudara-saudara yang lain, ada yang menyebutnya dengan Nabi Muhammad, dengan eh, apapun itu ya. Koreksi kalau saya salah ya, gitu. Saya tidak bermaksud apa-apa. Tapi itulah, iblis mau kita tertipu, iblis mau kita apa ya, eee, terjebak. Karena apa? Iblis semua ilmu sihir atau apa, mereka itu ingin meniru-niru Allah, meniru-niru Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan mujizat gitu loh. Iblis-iblis itu, "Lu bisa, gue juga bisa," kata iblis. Ingat ya waktu Tuhan Yesus dicobai ya, karena mereka mau melampaui Allah. Begitupun dengan dengan tukang sihir ini. Oke, mereka disuruh oleh oknum, disuruh oleh orang, tapi orang ini ada keinginan, ada apa tuh namanya, ada dia punya, kebutuhan, keinginan duniawi untuk melampaui orang yang disantetnya ini pasti. Bukan hanya sakit hati aja loh ya, gitu loh. Dia sakit hati tidak bisa melampaui orang itu, merasa merasa tersingkir, merasa kayak dibully atau mungkin merasa lebih lebih miskin dari dia, lebih kaya. Nah, itu kan timbul dari keinginan daging kita, keinginan duniawi sehingga kita menghalalkan segala cara melalui para tukang sihir. Nah, tukang sihir ini ingin menunjukkan, "Nih, datang ke gue." Gitu loh. Gue bisa menyelesaikan segala masalah elu, gitu ya. Nah, itulah cermin bahwa kita tidak dekat dengan Tuhan kita. Kita tidak percaya dengan Tuhan kita. Nih praktek ilmu sihir ini bukan berasal dari Allah dan dilarang oleh Allah. Tuhan mengerti betul taktik iblis yang menggunakan sihir untuk menjerat jiwa manusia. Karena itulah Tuhan tidak mau kita binasa gitu. Dan kehilangan keselamatan di dalam Kristus ya, di dalam agama saya. Sebab ketika kita mengandalkan kuasa sihir, artinya kita meragukan kuasa Allah. Kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya pribadi yang berkuasa. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, pencipta segalanya. Sekalipun itu iblis yang
yang berupa malaikat terang, berupa itu semua ciptaannya. Iblis diperkenankan untuk istilahnya mencobai manusia, tapi tidak di luar kemampuannya dan tidak membinasakan ketika, manusia itu tetap berpegang pada Allah. Oh, dia akan menghukum si iblis, karena dia perkenankan hanya untuk mencobai sampai di mana kedekatan kita dengan pencipta kita, dengan Allah, begitu ya. Untuk menanggapi ini, sebaiknya kita ya positive thinking aja, semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan kita, gitu loh. Positive thinking artinya jangan ikut-ikutan untuk menghujat, untuk apa, kita juga tidak tahu apa yang terjadi ya, gitu loh. Nah, semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua yang dikasihi Tuhan tetap selalu berlindung padanya, bahwa Tuhan adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.